Kalau saya berani yakin nilainya nggak 8,5 juta, kecil banget itu. Nggak mungkin dong mau dijaga dengan hanya 8,5 juta per bulan. Minimal tuh 25 juta. Mantan menteri sebelumnya dari Komdigi ini mengatakan dia sudah mengetahui ada 5 bandar besar. Pertanyaannya sekarang yang 15 orang dan 1.000 orang itu Siapa? Ada bandar besarnya nggak? Ya, Atau bandar besarnya masih di kantongnya Nah, menteri sebelumnya ya? Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Wow. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya Ini udah kan 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Tanya penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Bukan urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. jadi kalaupun tadi oke lah, tadi dikatakan Pak Prabowo akan mengejar korupsi itu sampai Antartika. Nggak usah Antartika, Mas. Ini pemainnya antar kita aja. Antar mereka gitu. Kan banyak banget, Mas, artis-artis yang kemudian mempromokan. Alasannya dia mempromokan game online. Artisnya juga terkenal, Mas. Ada malah artis yang sekarang jadi anggota dewan juga sudah. Tapi satu lagi yang paling penting, Mas. Jangan lupakan soal Fufu Fafa. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, Joe, para penjaga kewarasan. Alhamdulillah, hari ini penjaga kewarasannya adalah orang yang selalu terus-menerus konsisten menyuarakan suara publik. Dan beliau adalah Roy Suryo. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Terima kasih diundang lagi. Ya, ini banyak banget berseliweran. Dan beberapa teman meminta, Mas Roy undang lagi dong. Siap. Dan kita akan membahas satu isu penting yang menyebabkan kewarasan kita terganggu. Ya. Judi Online. Ya. Judinya yang offline saja mengganggu, apalagi yang online kan. Luar biasa memang ini. Sebagian kita agak tersedak seolah-olah serius sekali pemberantasan judi online. Tapi begitu diperiksa beberapa hal, kita menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Ini serius apa enggak? Kita akan mendiskusikan bersama Mas Roy. Iya. Bagaimana Mas Roy? Apa yang dilihat di dalam judi Iya, online? jadi memang yang ditampilkan itu adalah lipstick aja. Jadi seolah-olah kayak dipoles bibirnya aja. Yang dilakukan tuh sekedar show untuk menunjukkan ada sekian ribu situs ditutup. Yang ditutup itu, Mas Bebe dan teman-teman pemirsa podcast ini, itu tuh hanya alamatnya, hanya kanalnya. Tapi permainannya tidak pernah ditutup. Nah, jadi kalau sekarang mereka kemarin sebut ada sekian ribu situs ditutup atau bahkan ada sekian juta alamat ditutup ya. Tapi kok masih jalan terus? Ya karena memang permainannya masih jalan terus. Dan membuat nama domain untuk alamat itu mudah sekali. 1 menit aja selesai kan. Dan celakanya, Mas Bambang, yang itu kemudian kita jadi nyesek itu betul sekali kalau nyesek. Ternyata itu malah jadi permainan oknum-oknum yang kemarin sampai dengan hari ini kita ngobrol itu sudah ada 16 orang ya. 11 orang internal mantan karyawan Kominfo ya, atau sekarang jadi Komdigi, dan yang lain adalah orang luar. Permainannya kan begini ceritanya. Jadi di tahun 2017 itu akhirnya kan pemerintah itu dengan uang rakyat loh ini ya. Itu kan membeli mesin namanya ICE machine. Itu ada di Kominfo waktu itu. ICE itu adalah mesin untuk scrolling untuk mengetahui. Untuk mengetahui. Jadi itu bisa dimasukkan situs porno bisa, situs judi bisa. Jadi kalau kita minta itu situs porno, situs semua. Luar semua. Dan dia pintar karena dia menggunakan AI. Dia menggunakan artificial intelligence. Kan situs-situs judi itu kan kebanyakan disamarkan, Mas. Misalnya judi itu nggak nulis judi, tapi JUD angka 1 misalnya. Ya kan gitu. Atau misalnya situs porno juga gitu. Jadi misalnya situs apa gitu pakai 1, 2, 3. Tapi kemudian 1, 2-nya tuh kalau dibaca kan bisa kayak R. Nah mesin ini ngerti. ICE machine ini ngerti ya gitu. Jadi dia, ini sudah dioperasikan semenjak awal tahun 2018. Jadi 3 Januari 2018 ini sudah dioperasikan. Tapi sebenarnya mesin ini benar-benar sangat powerful itu ketika kemudian COVID. Ya, karena apa? Karena judi online itu melonjak pesat ketika COVID. Iya, karena kan orang banyak di rumah. Orang kan banyak kemudian bermain dengan gadget.
gitu. Mereka nggak berani keluar, yang ada di depan gadget. Jadi COVID juga menciptakan koplok. Betul. Karena ada judi di sana. Betul. juga. Nah, dan ini nanti ada istilah lain lagi yang menarik ini. Nah, dan kemudian yang menarik ada, inilah muncul satu, apakah sebutnya mens rea atau ide jahat ya. Ketika COVID kan ada kegiatan yang dilakukan dari rumah, work from home, WFH. Makanya beberapa karyawan Kominfo waktu itu boleh bekerja dari rumah. Nah, mesin ini kan nggak boleh berhenti. Oke. Mesin ini makanya muncul SOP bisa atau boleh dikerjakan oleh karyawan dari rumah. Bisa diakses dari rumah. Bisa diakses. Itu menimbulkan satu peluang. Istilahnya jadi security-nya jadi jadi ada loophole di situ. Yes. Nah, tapi itu masih menurut saya ya masih agak rapi gitu atau agak tertib. Karena apa? Karena dikontrol betul. Karena ketika WFH kan kemudian kan kantor Kominfo waktu itu menterinya juga waktu itu masih kan ada berganti-ganti ya sebelum Budiari ya waktu itu masih Joni Gerald Plate. Itu masih agak karena dia agak concern gitu. Nah, kemudian ketika COVID sudah selesai dinyatakan berhenti oleh pemerintah, kan harusnya peraturan WFH itu dicabut. Ini enggak. Ini yang menjadi potensi. Sampai sekarang? Iya. Itulah yang kemudian ketika pergantian menteri, ketika Joni Gerald Plate kena kasus BTS, yang BTS sampai sekarang juga nggak jelas itu. Ya kan itu juga triliunan itu. Ya. Kemudian diganti Budiari. Nah, ini Budiari yang kemudian apakah dia quote and quote ya, dia kan cerita kalau kemarin itu kan dikhianati gitu. Dia dikhianati anak buahnya, katanya dia nggak dilapori. Cuman menurut saya agak aneh. Karena mesin AIS ini kan mengelola yang akhirnya dananya itu kan sampai triliunan untuk mosok sih nggak ada laporan sampai ke atas gitu loh. Budiari dikhianati anak buahnya, tapi belum ada pernyataan Budiari tidak diterima uang. Nah, itu belum ada pernyataan itu ya, kan. Ada konon katanya nggak ada uang ke dia katanya. Ya karena uang tuh uang rupiah ya enggak. Bener Mas. Jadi gini ceritanya, saya terusin dikit ya tadi. Jadi ketika kemudian mesin AIS ini masih tetap bisa dikendalikan dari luar kantor Merdeka Barat itulah makanya kemudian muncullah penyimpangan-penyimpangan, ya kan. Harusnya kemudian kan akhirnya kan orang-orang sudah pada masuk kantor, tapi ternyata ada orang-orang tertentu yang boleh nggak masuk kantor, tapi tetap bisa mendrive mesin AIS itu dari luar. Itulah yang akhirnya kalau kita kenal kemarin ketika digerebek kan ada kantor di luar dari kantor Kominfo yang ada di Bekasi itu, yang di Galaxy itu, yang disebutnya satelit. Itu bukan kantor satelit di atas, bukan, tapi istilah saja bahwa itu tuh kayak filialnya. Ya, filial, betul. Jadi di luar gitu. Nah, disitulah makanya ada 11 orang, termasuk salah satu yang disebut-sebut dia adalah sebenarnya bukan pegawai Kominfo, tapi konon waktu masuk Kominfo pun tidak bisa masuk, tidak lulus, tapi atas rekom. Nah ini kan harus pertanyakan, rekomnya rekom siapa? Orang bisa masuk tuh kalau rekomnya tuh sekelas direktur saya kira juga enggak lah. Pasti harus di atasnya lagi. Kalau dirjen, oke, menarik kalau dirjen. Kalau dirjen sebenarnya bisa dipanggil juga. Misalnya kalaupun menterinya belum dipanggil, mantan dirjennya dulu. Yang Mas Samuel Abrejani Panggerapan itu menarik. Tapi saya yakin dia orang jujur. Karena dia juga yang Mas Samuel Abrejani Panggerapan itu yang kita pernah ngobrol ketika kasus PDN bobol. Dulu kan dia yang mengundurkan diri. Karena dia merasa bahwa kantornya sudah tidak kondusif lagi dan dia merasa harus bertanggung jawab gitulah. Nah, jadi dari situlah sebenarnya ada uang yang sangat besar itu beredar gara-gara apa? Gara-gara sekarang kalau tadi Mas Bambang tadi menyatakan seperti apa sebenarnya? Ya itulah. Jadi kalau misalnya ada mesin AIS itu menemukan 5.000 nama, ya. Kemudian yang 4.000 semua sebenarnya dikontak semua, tapi kemudian 1.000 dipilih, dia yang mau melakukan istilahnya 86, ya berkomunikasi dan disitulah kemudian dilakukan deal gitu loh, di bargain, ya mau gak? Dan Mas, kalau saya berani yakin nilainya nggak 8,5 juta, kecil banget itu, nggak mungkin dong mau dijaga dengan hanya 8,5 juta per bulan, minimal tuh 25 juta, minimal itu, ya kan situs judi. Yang kemudian dia uangnya gede banget yang beredar, masa sih harganya cuma 8,5 juta untuk mengamankan? Pasti tidak. Dari situ saja, kalau 8,5 juta kali 1.000 itu sudah 8,5 M. Apalagi kalau ini 25 juta.
Makanya kan kemarin kan angkanya triliunan sampai dengan 73 atau berapa triliun yang berhasil kemudian sita, bukan disita ya, diketahui oleh kepolisian, tapi kan uangnya sekarang entah di mana gitu kan. Gitu. Ada pertanyaan yang lain. Mantan menteri Nah itu sebelumnya dari Komdigi ini mengatakan dia sudah mengetahui ada 5 bandar besar. Itu. Pertanyaannya sekarang yang 15 orang dan 1000 orang itu siapa? Ada bandar besarnya enggak? Atau ya. bandar besarnya masih di kantongnya menteri sebelumnya ya? Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa? Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Tanya penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah berbuat maksimal sesuai kewenangan. Saya yakin yang 5 bandar besar itu tidak termasuk yang 16 kemarin ketangkep. Dan termasuk yang 1000 juga ya? Iya. Yang dilindungi. Betul. Karena sebenarnya apa? Dia kan pernah mengatakan, tapi kan terus dikejar. Itu kan dia bilang pada sebuah podcast waktu itu. Kemudian dikejar kemarin dia dengan nanya, wah itu udah bukan urusan saya lagi. Saya udah ngurusin koperasi sekarang. Enak aja bilang gitu. Nggak bisa dong. Ya, dia tetap harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena modusnya. Yang saya tadi bilang modus ICE itu masih bisa dioperasikan dari luar. Itu terjadi pada zaman dia. Gitu loh. Gitu. Jadi, dan kemudian itu kemudian diperiksa hanya karena sekarang berganti menjadi komunikasi dan digital di bawah Menteri baru Mutia Hafid. Maka dia tidak bisa begitu saja dia melepaskan tanggung jawabnya sebagai mantan seorang Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Aris Setiadi itu. Mas, itu dari sisi IT dengan menggunakan artificial intelligence AI itu sebenarnya kita bisa nggak sih mendetek sumber-sumber apa namanya? Jelas bisa, IP-nya sangat bisa. Sangat bisa. Jadi begini Mas, terus terang ini ya. Nama domain itu kan memang bisa dari mana saja dan dia disamarkan dengan menggunakan apakah itu top level domainnya ya, itu apakah top level domain itu berdasarkan country code, berdasarkan negara atau tidak. Yang judi biasanya dia tidak. Dia top level domainnya nama belakangnya dot apa itu biasanya pakai nama .cc, itu apa artinya itu dibayar pakai kartu kredit atau dibayar pakai apa gitu. Jadi nggak segampang itu kayak misalnya .id, jelas nggak mungkin karena .id kan Indonesia pasti dikejar. Dan kalau sekarang kebanyakan memang servernya itu memang ada di Kamboja, di Thailand, kemudian di Myanmar, negara-negara yang memang judi di sana itu diperbolehkan. Ya. Dan sebenarnya kalau mau dikejar, ya bisa dikejar ke sana. Katanya Pak, kita aja. Saya senang ya dengar Pak Presiden mengatakan Pak Prabowo, kita kejar judi ini sampai ke Antartika. Korupsi. Iya korupsi. Tapi ini termasuk korupsi Mas. Kan orang mengatakan, Mas, judi ini kan nggak ada korupsinya. Ini kan untuk orang-orang yang rugi kan masyarakat. Enggak Mas. Beli mesin ais-nya pakai uang apa? Iya kan? Kan pakai APBN. Belas bahwa orang-orang ini justru yang berkhianat tuh karena orang-orang ini memanfaatkan anggaran negara untuk kemudian korup di situ, ya. Kemudian digunakan untuk melakukan mengkaya dirinya sendiri. Kita geram Mas. Maka boleh Mas, nih mohon maaf. Saya memang pakai baju sengaja pakai baju Garuda di dadaku. Tapi di balik ini ternyata di dalamnya ada Mas, di Indonesia tuh sekarang lagi terjadi ini semua. Jadi trias koruptika lagi pada korup sekarang. Ya susah kita sekarang kan. Legislatifnya mencuri. Eksekutifnya juga garong ya, yudikatifnya juga. Nah, jadi kembali ke situs judi online nih. Ini kan repot kalau ini masih berjalan. DPR harusnya Komisi 1 itu harusnya keras banget. Bukan kemarin yang saya malah kemarin dengar statement keras tuh malah dari teman-teman Komisi 6 ketika manggil mantan Menteri Kominfo Budi Ari itu. Tapi kan ada 2 anggota DPR. Satunya Rike, satunya lagi anggota dari Partai Merah dari Jawa Timur, saya lupa namanya. Dia malah yang mempertanyakan gitu loh, keras kepada mantan menteri. Meskipun yang ditanyakan bukan soal judi, tapi soal fufu apa gitu. Tapi maksud saya harusnya Komisi 1 DPR tetap boleh manggil Budi Ari. Karena apa? Karena kasus ini.
Jadi bukan hanya Mutia dipanggil. Oke, Mutia kan memang mitranya sekarang selaku Menkom Digi sekarang. Tapi mantan Menkominfo harus bertanggung karena alat sekali lagi AIS ini tidak bisa hanya bergerak di bawah perintah direktur, Mas. Ini levelnya harus dirjen atau seatasnya. Jadi laporannya apalagi. Nah, jadi artinya kalau tadi Mas Bambang mengatakan apakah ini bisa dikejar? Bisa. Kan jelas bahwa misalnya servernya itu ada di negara-negara yang level itu Kamboja segala. Dulu kan pernah juga sebenarnya. Ketika waktu itu masih ada Mas Samuel Abrejani Pangerapan. Dulu dia mengatakan Kominfo waktu itu menutup akses untuk negara-negara tertentu termasuk Filipina. Itu bagus. Kenapa itu nggak dilakukan? Jadi salah satu caranya adalah mengakses negara tertentu supaya tidak bisa digunakan domainnya untuk betul. Jadi sekarang kalau para bandar judi ini tidak ditangkap, sebenarnya pemberitaan dan penanganan itu hanya karnavalisasi aja. Omon-omon, Mas. Masih omon-omon. Iya, benar. Jadi kalaupun tadi tadi dikatakan Pak Prabowo akan mengejar korupsi itu sampai Antartika. Nggak usah Antartika, Mas. Ini pemainnya antar kita aja. Antar mereka gitu. Bukan antar kita, tapi antar kita. Itu sebenarnya. Jadi nggak usah jauh-jauh sebenarnya. Dan itu clear banget. Jadi kalau dulu Budiari itu sampai mengatakan dia pernah statement tadi ada 5 pemain besar. Ya udah itu dikejar. Saya yakin dia mengerti. Gitu loh. Ada pernyataan dari Ketua PPATK yang juga menarik. Pertama dia menyebut angka. Gede banget judi angkanya. online itu di semester pertama sudah hampir 600 triliun. Betul. 600 triliun. Ya. Terus kedua, sebaran judi online itu sudah sampai di ASN. Ada juga aparat penegak hukum. Dan kalau nggak salah beliau dulu mengatakan bahwa anggota di gedung dewan saja. Yes. Anggota di dewan ada sekitar 10 sampai 15 orang yang bermain judi online kan gitu. Waktu itu. Kenapa nggak ditindaklanjuti gitu ya? Dan ditambah lagi sekarang bahkan judi online itu sudah pada level yang main itu anak-anak. Betul, sangat anak-anak dan ibu-ibu. Jadi sebenarnya bukan hanya cowok-cowok ya, orang laki-laki yang kemudian berakibat uang jajannya untuk istrinya berkurang, kemudian terjadi ribut di internal keluarganya, tapi juga aparat kan, ada juga yang kemudian melakukan kekerasan terhadap KDRT terhadap keluarganya sendiri gitu. Iya Mas. Jadi artinya nggak terasa kan gini. Mungkin kita top up-nya hanya 5.000, 10.000, tapi itu hanya itu kalau baru sekali. Judi ini jelas-jelas di judi online ini apakah itu namanya slot, apakah itu terus orang menyebutnya di situ ada banyak istilah gacor dan lain sebagainya. Itu kan ada sebuah algoritma yang buat orang itu dipancing supaya dia senang bermain. Dan kadang-kadang dari 7 kali dia main, sekali dia dikasih menang. Gitu. Kemudian tapi itu jelas Mas. Saya kalau lihat dari skripnya, programnya ya, itu jelas tidak akan menang. Dia hanya akan memenangkan sekitar 3-7% dari orang yang masuk. Jadi orang yang masuk ini mungkin akan cerita-cerita. Nah, begitu dia cerita-cerita, dia juga kemudian membuat membuat keterpengaruhan terhadap yang lain. Lagian kemudian di pintarnya gini Mas. Dia juga masuk promo itu. Maaf ini. Sekarang orangnya malah sudah jadi duta, ya. Gunawan Satbor itu kemarin, ya kan? Itu kan sempat ketangkep, ya kan? Karena apa? Dia bikin goyang patok ayam itu, kemudian nari Satbor itu. Tapi kan ketika dia nari tampaknya nggak ada tampilan judinya. Tapi ternyata di top views-nya kalau diklik itu masuk judi online. Jadi ini memang pintar memanfaatkan. Jadi makanya Gunawan itu kemarin bukan tidak salah ditangkap. Memang benar dia ditangkap karena dia sempat ditangkap karena dia kemudian situsnya dimanfaatkan atau TikToknya dimanfaatkan untuk judi. Tapi kan sebenarnya juga di dunia ini masuk juga ke para artis. Kan banyak banget Mas artis-artis yang kemudian mempromokan. Alasannya dia mempromokan game online. Tapi kan nama-nama game online-nya sebenarnya kan sudah jelas-jelas bisa ketahuan gitu loh. Nama-namanya kan juga misalnya ada nama-nama yang dia pastilah mereka ngerti lah. Misalnya ada agen sekian ya, kemudian sakti sekian, koin sekian, artisnya juga terkenal Mas.
Ada malah artis yang sekarang jadi anggota dewan juga sudah. Dia di dalam TikToknya itu, Instagramnya itu Menawarkan, jelas betul menawarkan. Silahkan main di misalnya dia dicantik sekian atau di agen sekian ya gitu. Dan dia jelas betul, ini bersertifikasi, kemudian clear betul. Oleh jangan-jangan di situ ada pengawasan dari OJK. Tapi nggak ada lah itu. Enggak lah kalau itu enggak. Tapi artinya gini, ini mirip dengan yang tadi kalau kita tadi bicara kenapa bandarnya nggak pernah kena. Sama, ini juga ada yang tajam ke atas, tajam ke bawah tapi tidak tajam ke atas. Artis-artis terkenal ini juga nggak ketangkep, Mas. Gitu. Jadi sebenarnya ini juga banyak sebenarnya PR di judi online ini. Iya. Gitu lah. Artinya dari seluruh gambaran tadi, yang terlibat dalam judi online, terlibat dalam pengertian yang mempromosikan dan menjadi pemain itu cukup banyak. Banyak banget. Tapi bandarnya nggak ada yang ketangkep. Bandarnya nggak ada yang ketangkep satupun, ya. Dan sebenarnya kunci kalau mau nangkap, saya sangat yakin mantan Menkominfo, ya, bukan dia terlibat langsung nggak, tapi minimal dia tahu, wong dia berani nyebut kok. Pemainnya hanya 5. Ya 5 tuh sopo, ya kan gitu. Dia berani nyebut dulu. Sekarang udah gak berani dia. Nyalinya udah gak ada. Gak ada. Gak, kan dalam hukum gak ada, Mas. Dulu dengan sekarang. Ya kan. Tetap harusnya bisa dia tetap dipanggil ya. Betul. Gak ada daluarsanya. Ya kan statement itu kan statement yang berimplikasi hukum. Gak ada daluarsanya. Ada isu lain yang muncul. Satu, bandarnya gak ketemu. Karena bandar tidak ketemu, maka putaran uang pun tak pernah bisa diungkap. Sehingga ketika kita ngomong ada sekian ratus triliun, itu cuman omon-omon saja. Tapi di mana uang itu berada? Dan pertanyaan lainnya adalah, apakah uang itu sudah menjadi bagian dari sistem yang menggerakkan seluruh kehidupan berbangsa kita ini? Ini yang menarik, man. Kemarin kan kita senang beredar video, ya kan? Yang itu videonya malah diposting oleh anggota dewan loh. Yang mana itu, yang orang masuk ke itu? Bukan, yang kalau orang masuk ke kantor lantai 3 itu benar, bukan hoax. Tapi kan akhirnya kan ada video yang kemudian ada filing kabinet yang dibuka-buka, ya betul. Ya, itu kan memang itu bukan. Itu gimana sih? Itu kan memang. Nanti tolong diinin ya, filing kabinet yang dibuka-buka deh. Uang juga ya. Bawah. Bisa dilepas. Bisa masuk ya. Nanti dulu, bawahnya dulu bang. Sama. Jon. Agak kasih jarak Jon. Nah. Sama. Berat ini bawah. Terus kosong bawah. Lagi. Sama. Buka ya semua dulu. Jadi kita cara bukanya bisa. Ini juga. Iya, itu ya. Itu juga tuh kayaknya. Sama. Iya, sama tapi yang dari Itu kan apa sesungguhnya? Itu kan sempat ditweetkan oleh anggota DPR loh. Oke. Anggota DPR dari fraksi terkenal ya, fraksi besar, dan disebut. Tapi kan ternyata itu sepanjang yang saya lihat, itu kan memang bukan disebut dari stafnya Budiari, bukan. Oke. Belum mungkin. Oh. Tapi saya sebenarnya jujur, Mas, saya sangat berharap itu akan ada. Kalau itu ada kan jelas nanti. Ya kayak kasus. Tapi katanya itu hoax. Hoax memang. Jadi memang hoax. Jadi itu bukan. Yang sebenarnya apa jadi? Itu bukan pada kasus yang dituliskan Kejagung itu. yang dituliskan itu. Kejagung pernah membongkar itu pada kasus yang itu sebelumnya. Kasus yang tertangkap, kasus di Surabaya, Ronald Tanur. Nah, itu di tempatnya si Zarov. Entah mana, tapi yang jelas adalah peristiwanya itu benar. Ada, tetapi bukan untuk video ketika di stafnya Budiari. Tapi saya sebenarnya sangat berharap kalau ada kayak gitu kan bagus, Mas. Ya kan. Jadi kalau ada itu kan kita bisa nangkep nih orang-orang yang pro judi online. Jangan disingkat, Mas. Pro judi online kalau disingkat lucu. Apa tuh? Ya, projol. Pakai L belakangnya ya. Ntar ada yang marah nanti. Kan kemarin ada projol. ada sekretaris organisasi yang mirip-mirip namanya tuh marah-marah gitu loh. Dia kan Budiari kan sebagai orang yang memperoleh pelopor gitu, atau ya bagus kalau itu memang benar gitu ya. Tapi buktikan kalau beliau bisa kemudian menyebutkan 5 orang itu, saya hormat. Ya, tapi yang jumlah segitu gede itu bisa dilacak nggak sih? Angkanya ada kan. Jadi kan PPATK kan mengatakan nilainya ada.
Cuman kalau sampai sekarang nilainya itu kemudian belum berhasil ditarik oleh aparat atau belum kemudian dimanfaatkan atau dikembalikan kepada negara, apalagi dikembalikan kepada masyarakat, ya kan kita baru melihatnya ini jangan-jangan cuman di atas kertas saja, gitu loh. Kan sayang. Informasi seperti ini tuh sejak zaman kasusnya Sambo kan. Betul. Waktu itu ada konsorsium Iya, 303, ada konsorsium judi. ya kan. Kemudian aparat coklat waktu itu disebut-sebut terlibat. Nah, di sini sebenarnya ini kesempatan bagi teman-teman kepolisian untuk kejar, membuktikan. buktikan kalau memang dia bukan yang terlibat di sini. Itu loh. Bagus sebenarnya harus dikejar. Cuman kan kabarnya begitu mau nyantuh orang itu begitu ya, tadi itu, kemudian kan rame. Karena kan ada video juga atau ada statement juga dari yang bersangkutan. Kalau saya dikenain, maka akan saya bongkar rahasia negara ini. Nah itu kan kemarin kemudian timbul konon patut diduga ketika presiden waktu itu sempat kemudian harus pergi ke Solo dan ketemu dengan mantan presiden kan juga sebenarnya membicarakan itu juga. Maksudnya membicarakan apa tuh? Kalau mau ngenain mantan Menkominfo ini gimana? Nah gitu deh. Karena mantan Menkom ini kan pemimpin organisasi yang tadi namanya mirip pro judi online tadi. Itu kan pro terhadap yang mantan presiden. Dan akan kalau ini hubungannya nanti akan panjang Mas. Hubungannya kan nanti akan bentuk partai. Kemudian jangan-jangan uangnya nanti bisa itu sebenarnya. Kenapa pertanyaan saya tadi diajukan kemana duit itu beredar? Setuju yang itu. saya khawatir peredaran duit itu dipakai untuk membangun sesuatu yang seolah-olah itu untuk kepentingan kemaslahatan atau menjustifikasi ini kan gini ada tiga nih Mas. Oke, sekarang penguasanya penguasa baru ini saya pakai argumennya Ferry Amsuri. Penguasa baru, penguasa lama kasih ke gua semua informasi sistem dan kayak gitu. Bisa kejadian kayak gitu. Terus Tapi yang kedua, saya punya program banyak yang memerlukan dana. Dana ini diperlukan dan kemudian semuanya harus dalam ini. Nah, kalau itu tidak diberikan maka kita akan melakukan sesuatu bisa kayak begitu. Sementara yang di sana juga mengatakan sebelumnya orang-orang lu itu ada yang terlibat di ini. Betul. Jadi saling sandra kayak begitu. Iya, dan kan repotnya gini. Konon kan kemarin ya ketika ini hal yang lain Mas ya, tapi nggak apa-apa ini kita bicarakan. Kemarin kan konon sudah ada program buat makan siang gratis dan sebagainya. Cuman kan info yang terakhir kan akhirnya kan presiden kemarin Pak Prabowo ketika di China kan akhirnya minta dukungan dari China juga untuk makan siang gratis itu. Itu kan, iya. Jadi kan sebenarnya loh, berarti program makan siang gratis itu duitnya dari mana nanti? Kalau kemudian China sebagai negara yang adidaya sekarang, kemudian mendukung, no freelance saya yakin. Pasti. Gitu. Nah, tapi kan kembali ke pertanyaan Mas Babang tadi. Ya, jadi uang dari judi online itu terus kemana gitu? Kalau malah uang dari judi online itu akhirnya jelas itu misalnya untuk digunakan sebagai masuk ke pesta kemarin ya, atau masuk untuk membentuk satu partai tertentu, nah itu kan malah clear gitu. Jadi sebenarnya saya berharap betul ya kepolisian tuh sekarang waktunya untuk membersihkan namanya, karena kan kemarin orang-orang menuduh bahwa ketika tadi kasus Sambo tadi konsorsium kan dituduh ini kan pasti waktu Budi Ari juga bilang kalau ada 5 itu kan orang-orang juga tuduhannya 5 nih pasti salah satunya adalah aparat gitu kan. Nah makanya sekarang saatnya bongkar gitu loh. Jangan kemudian nunggu-nunggu lagi. Tapi gitu. pernyataan tentang bongkar itu kan sudah dikemukakan juga oleh Pak Kapolri. Moga-moga begitu. Ya, Pak Kapolri, Pak Listio Sigit kan kemarin juga mengatakan siapapun, tapi kan itu normatif Mas. Siapapun yang terlibat akan diperiksa, ya kan. Nah maksud saya harusnya gercep. Kalau 11 orang kemudian bisa ketangkep dengan cepat, kemudian tambah sekian jadi 14, terus 2 kemarin yang buron itu juga bisa ketangkep, itu kan harusnya kan dengan cepat. Dan yang saya khawatir Mas, gini, di antara barang-barang yang kemudian kemarin berhasil disita dari penangkapan itu kan ada sekian mobil, ada motor, ada 2 senpi. Senpi senjata api. Berarti kan ini kan luar biasa anunya artinya organisasi ini bukan organisasi omon-omon ya. 34 handphone, 23 laptop, 16 monitor, 4 tablet, 20 lukisan, 16 mobil, 2 motor, 11 arloji, 4 bangunan, 2 senpi. Kemudian 215 gram, 0,5 gram emas,
73 miliar ada duitnya di situ. Kemudian 723.488.950. Maaf saya baca supaya nggak salah. Ya, jadi artinya ini ada senpi, Mas. Kalau ini kan berarti kan sebenarnya pemerintah harus benar-benar serius ini gerak cepat, ini undang-undang darurat ini. Yes. Bukan hanya undang-undang. Ada pernyataan satu teman saya yang menyatakan gini, kejahatan sehebat apapun itu bisa ditaklukkan oleh negara. Oh, tak kira oleh negara bisa harus. Kalau negara sampai tidak bisa menaklukkan, itu bisa ada indikasi negara itu bagian dari kejahatan itu. Ya, saya tidak mau begitu. Kita tidak mau begitu, ya kan gitu. Artinya kan kita benar-benar yang tadi Mas sampaikan 3 kategori tadi kan gitu. Jadi kalau negara itu benar-benar bagian yang pertama, artinya bagian yang memang dia benar-benar independen, tidak kemudian ada sangkut pautnya. Atau bahkan tidak kemudian ada dependensinya pada pemerintahan atau rezim yang lama, harusnya dia berani begitu. Ya. Saya ada ketakutan gini juga, Mas. Kalau sekarang ada kekuatan legislatif atau itu udah biasa ya. Legislatif ya, bukan legislatif ya, bukan koruptif. Eksekutif itu udah biasa. Ya. Tapi sekarang ada kekuatan yang mengontrol negara dengan kekuasaannya juga, misalnya dengan kekuatan oligarki, patronase, dinasti. Nah, kekuatan-kekuatan ini kan sekarang juga melakukan penetrasi dalam negara. Betul. Nah, ada lagi sekarang yang disebut dengan non-state actor. Itu. Non-state actor ini bisa menggunakan atau bisa bagian dari orang-orang yang mempunyai duit banyak dari kejahatan. Setuju. Dari drugs, dari judi, dari seks online, dari penyelundupan. Nah, saya khawatir sekarang ada lagi kekuatan yang disebut non-state actor itu yang menggunakan kekuatan, tapi kemudian uangnya dari judi. Nah itu kan ibaratnya kan tangan-tangan yang nggak jelas gitu lah. Persis kemarin Mas, kalau kita ingat, akhirnya hasil penelitian Komnas HAM kan mengatakan yang membuat ribut teman-teman pro demokrasi di Hotel Grand Kemang itu kan mereka bukan bagian dari non-state, dan mereka orang-orang yang ibaratnya adalah terpisah sendiri. Kan aneh gitu loh kalau kesimpulannya begitu. Mereka ngapain kemudian masuk dan marah-marah membongkar-bongkar kayak gitu kalau itu bukan bagian dari ada yang menggerakkan. Jadi dikatakan itu adalah stand alone, orang-orang sendiri, liar gitu ya, kayak Lone Ranger gitu, kan aneh kan gitu. Nah, jadi ini dalam bentuk besar tadi yang Mas sampaikan. Jadi itu adalah ada non-state actor itu, dan itu memang yang kita khawatirkan itu ujung-ujungnya juga duit, Mas. Yes. Iya. Nah, saya khawatirkan lagi non-state actor yang mendapatkan uang dengan cara-cara ilegal tadi. Iya, judi yang lain. Dia bersekutu dengan para oligarki, patronase, dinasti, dan kepentingan-kepentingan lain. Dan dia bisa mengancam. Itu kan konon kabarnya. Sekali lagi ini perlu di-clearkan ya. Konon kan itu yang mengubah ketika pertemuan 13 Oktober di Solo juga. Ketika Pak Prabowo waktu itu konon sudah memiliki rancangannya sangat bagus. Ya. Mengenai komposisi kabinet yang second kabinet. Tiba-tiba diancam. Wah nanti akan ada ekonominya dihambat, ada dihambat. Itu yang terjadi. Jadi kekuatan yang tadi itu bekerja sama dengan non-state actor. Itu dari Zakan menjadi second kabinet itu kan. Saya bukan ahli tata negara ya, tapi artinya kan memungkinkan itu terjadi. Kalau saya sih lihatnya ketika kemudian kabinet tiba-tiba menjadi sangat gemoy, sangat gemuk ya gitu. Kemudian 109 menteri plus wamen, tambah kalau yang lain kan bisa jadi 125, tambah badan-badan yang lain. Akhirnya kan menjadi ini. Nah, makanya kan ini kan kesempatan sebenarnya. Kita cinta republik ini, ya, kita cinta negara ini, ya pemerintah dalam hal ini presiden harusnya mau benar-benar berani ke depan gitu loh, gitu. Berani tegas gitu. Kalau enggak ya itu tadi makin ada ada kekuatan dari luar tadi. Saya kan sempat menyitirnya ini menjadi ngambil istilah dalam film The Godfather, Mas. Yang tulis juga sama Eros. Betul. Ya. Itu saya praktekkan. Itu saya praktekkan dalam itu? pertemuan di White House itu. Jadi saya pakai baju yang gambarnya Don Corleone itu, tapi wajahnya bukan wajah Don Corleone, wajahnya yang di Solo. Jadi dia sebenarnya sudah tidak berkuasa, tetapi masih menguasai. Kan itu ada adegan di dalam film The Godfather itu.
yang diperankan Marlon Brando dan Al Pacino. Al Pacino itu kan ada adegan bahwa dia kemudian di tahun 44 sampai dengan 49 itu sudah kalah ya, itu mafia Sicil sudah mau kalah, tapi kemudian dia bilang ke anak buahnya, kenapa? Karena anak buahnya itu ternyata masih menjadi bagian dari sistem. Nah, itulah yang kita khawatirkan terjadi, Mas. Kita tidak berkuasa, tapi kita masih menguasai. Jadi Mas Eros waktu itu saya pentaskan itu adegan karena kan kebetulan kan waktu itu teman-teman kan bikin ada apa dengan Prabowo gitu kan gitu. Jadi AADP itu kan ngambil ada apa dengan cinta. Nah ini juga sama nih film The Godfather ya gitu yang filmnya ada tahun 72, kalau ada apa dengan cinta kan 2002 gitu. Nah jadi artinya ini benar-benar Mas, kalau kembali kepada soal kasus judi online, saya mendesak betul Mas. Supaya apa? Supaya tadi jelas semua gitu. Jangan kalau kemudian hanya berhenti ke 16 orang. Uangnya kemudian hanya disebut saja, tapi tidak pernah kemudian ditelusuri. PPATK kemudian ya hanya bisa mengatakan, Mas Irfan hanya bisa mengatakan, Mas Ivan hanya bisa mengatakan, ya kami kan hanya ngungkap saja, tapi kami nggak punya hak untuk melakukan kan ya ngapain gitu loh. Harusnya semua bersatu padu untuk membersihkan negara ini Mas. Kalau punya kesempatan ketemu Pak Prabowo dengan judi online ini apa yang mesti dikemukakan? Kalau menurut saya clear ya. Kalau menurut saya beliau harus benar-benar mewujudkan janjinya gitu ya. Jadi juga bukan hanya ngejar koruptor ya gitu sampai ke Antartika. Tapi di speech inaugurasinya nggak ada judi online. Gak disebut nggak ya, kayaknya nggak disebut. IKN juga nggak disebut. Oh iya. Jadi apa yang Mas Roy mau kemukakan sama Pak PS? Ya itu sebenarnya untuk benar-benar supaya beliau itu mendapatkan dukungan penuh dari rakyat, beliau harus tuntaskan ini. Gitu loh, tuntaskan ini. Karena tapi satu lagi yang paling penting Mas, jangan lupakan soal Fufu Fafa. Itu juga karena itu bahaya besar. Dan sekarang mulai udah cair Mas. Entah cairnya kan udah ada pembalikan fakta sekarang. Apa tuh? Udah mulai banyak yang fitnah. Katanya Fufu Fafa yang buat saya Mas. Oh banyak gitu. Kan. Ada TikToker lah, abal-abal bilang gini. Sampai orang yang dia sebenarnya anggota partai. Ya partai Salah Input itu. Tapi kan dia dulu masih atau enggak ya mantan dosen UI ya S2 gitu. Ikut nebar hoax juga gitu loh. Itu jadi kan menurut saya sudah mulai nih. Jadi ya tetap, tapi kalau menurut saya kita nggak gentar Mas. Mereka adalah para penjudi online juga yang sedang berjudi dengan membalikan fakta. Betul. Tapi kita tetap terus dan saya akan dukung terus kalau memang aparat akan mengejar ini. Clear betul. Tapi menurut saya berani kok mengatakan ya kalau gitu statement dari Pak Kapolri wujudkan saja. Segera panggil itu mantan Menteri Kominfo yang sekarang menjadi Menteri Koperasi, atau kalau mau halus ya mantan dirjennya pun, tapi saya yakin mantan dirjen ini clear ya. Samuel Abrejeni Pangharapan, biar dia cerita. Dia sangat tahu teknikalnya. Dia sangat tahu teknis dibandingkan dengan sekarang yang penggantinya. Gitu. Dia akan bisa ke sana, Pak. Teman-teman, judi online merusak kewarasan kita. Dia bertebaran, bersebaran, dan upaya-upaya yang dilakukan masih karnavalisasi. Kita perlu bukti, bukan sekedar janji. Dan hari ini Ibu Pertiwi menangis berkali-kali, dan mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memenuhi janjinya, dan kita yakin itu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.